Kalian pernah dengar nggak fenomena ini? Mereka yang mendadak kaya karena menang lotre, tidak lama kemudian mereka menjadi miskin. Nah, kira-kira fenomena apa sebenarnya yang terjadi dari permasalahan ini? Ekonom Jay L. Zagorski dalam US News and World Report menuliskan bahwa studi menemukan alih-alih lari dari permasalahan keuangan, memenangkan lotre menyebabkan orang-orang mendapatkan banyak kesulitan karena tingkat kebangkrutan untuk pemenang lotre melonjak. Pemenang lotre biasanya menjadi bangkrut 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah mereka memenangi lotre. McNee mengatakan banyak pemenang lotre yang melanjutkan hidup mereka dengan bunuh diri, depresi, bahkan perceraian. Lotre malah memberikan kutukan di hidup mereka, bukan sebaliknya. Jack Whittaker, salah satu pemenang lotre di West Virginia pada tahun 2002, dia memenangkan lotre sebanyak 315 juta dolar, mengatakan kepada Times bahwa dia berharap dia merobek tiket lotre itu sebelum dia memenangkan lotre itu. Sejak dia menang dari lotre itu, cucu dan juga anaknya mati karena overdosis obat-obatan. Bahkan setelah 8 bulan dari dia memenangkan lotre, dia dirampok sebesar 545.000 US dollar. Billy Bob berhasil memenangkan lotre Texas Lotto pada tahun 1997 sebanyak 31 juta dolar. Pada tahun 1999, ia ditemukan bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Sebelum melakukan bunuh diri, ia berkata kepada perencana keuangannya bahwa menang lotre adalah hal terburuk yang terjadi di dalam hidupnya. Sharon Tirabassi pada tahun 2004, ia mengatakan bahwasanya ia tidak siap hidup ketika ia memenangkan lotre tersebut. Ia mengatakan ia tak siap dengan gaya hidup kelas atas ketika ia memenangkan lotre tersebut. Sangat disayangkan setelah memenangkan lotre tersebut, dia jatuh miskin kembali dan dia harus hidup berluntang-lantung, bahkan ia kini hidup dengan rumah rental dan bekerja serabutan untuk memenuhi hidupnya. Lantas, alasan-alasan apa saja yang menyebabkan para pemenang lotre ini sangat cepat jatuh miskin, bahkan hidupnya menjadi amburadul? Berlaku boros. Kebanyakan orang yang memenangkan lotre bukanlah dari segolongan orang yang kaya. Mendapatkan uang yang sangat fantastis dalam waktu singkat tentunya akan sangat mempengaruhi hidup mereka. Munculnya euforia di dalam diri mereka bahwa mereka mendapatkan uang yang tidak pernah dibayangkan oleh mereka. Tidak heran hingga pada akhirnya mereka berlaku boros dan membeli barang-barang yang bukan menjadi kebutuhan mereka. Kebanyakan dari mereka memberi barang-barang mewah, barang mobil, rumah, dan benda-benda lain yang tak pernah mereka bisa beli di sepanjang hidup mereka. Sikap boros ini tentunya berkaitan erat bahwasanya mereka tidak bisa mengontrol dirinya untuk mengelola keuangan mereka. Tidak hanya boros dalam memberi barang-barang mewah, mereka juga suka berhura-hura dan berfoya-foya. Menikmati gaya hidup yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka berpikir bahwasanya uang dari menang lotre itu bisa mengekalkan kehidupan mewah mereka. Tanpa disadari hingga akhirnya uang itu terkuras habis dan mereka kembali ke kehidupan lama mereka. Mereka juga mendapatkan tekanan dari orang-orang terdekat mereka. Dengan mendapat tekanan dan provokasi dari orang-orang terdekat mereka untuk membeli barang-barang mewah untuk ditunjukkan kepada orang banyak, hal itu menjadi bumerang sendiri bagi para pemenang lotre. Pengelolaan uang dan pengalokasian uang menjadi carut-marut. Tidak ada kontrol diri, hanya mengikuti hawa nafsu karena provokasi dari orang-orang terdekat mereka. Pastinya untuk sementara orang-orang sekitar mereka akan kagum dengan kekayaan mereka. Tanpa mereka sadari, lambat laun kekayaan mereka terkikis hingga pada akhirnya status sosial yang mereka bangga-banggakan akan hilang dengan sendirinya. Para pemenang lotre juga ceroboh dalam membelanjakan uangnya. Mereka sangat tidak bijaksana dalam membelanjakan dan mengalokasikan keuangannya. Kebanyakan uang dari hadiah lotre dipakai untuk membeli barang-barang mewah, pesta pora, bahkan mereka tidak memikirkan masa depannya nanti. Mereka tidak berpikir untuk menginvestasikan uang tersebut untuk masa depannya kelak. Padahal jika mereka bijaksana dalam mengelola uang tersebut, tentunya hal itu bisa dipergunakan untuk investasi yang akan dipergunakan untuk jangka hidup mereka ke depan.
Mereka juga ketagihan untuk membeli dan terus membeli tiket-tiket lotre lainnya, berharap bahwasanya keberuntungan itu akan datang kembali kepada mereka. Sekali saja orang memenangkan lotre, hal itu akan semakin membuat penasaran. Hingga pada akhirnya dia terus beli lagi, dan beli lagi lotre-lotre, padahal keberuntungan dia sudah hilang. Meskipun telah banyak uang dialokasikan untuk membeli tiket lotre, sudah jelas tidak ada jaminan bahwasanya bisa menang kembali. Sebenarnya, kaya mendadak bukanlah sebuah kesalahan. Yang menjadi kesalahan adalah bahwasanya kita tidak pernah memiliki ilmu tentang keuangan. Jadi kita tidak tahu ingin mengalokasikan uang itu untuk apa. Akhirnya ketika kita mendapatkan uang yang banyak, kita habiskan untuk barang-barang yang tidak kita butuhkan. Jadi pelajarannya menurut kami adalah jangan pernah lupa untuk belajar dan disiplin terhadap manajerial keuangan itu sendiri. Dan jika memang ingin kaya, berjuanglah dari awal. Jangan mengharapkan hal-hal yang instan seperti uang menang lotre. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe.